Kira-kira sebenarnya emang ada hubungan apa sih antara gangguan psikologi dan gangguan pencernaan yang biasanya disebut sebagai GERD ini? Atau sebenarnya kalian tuh cuma merasa sugesti? One, two, three. Oh hai teman-teman, it's me Melly. Welcome to Magically Channel. Kalau aku baca di forum-forum online yang bahas tentang gangguan psikologi atau masalah kesehatan mental, kayak komunitas bipolar, anxiety, depresi, atau konsultasi psikologi pada umumnya, banyak banget di antara kalian yang mengeluh juga mengalami yang namanya gangguan pencernaan. Kira-kira sebenarnya emang ada hubungan apa sih antara gangguan psikologi dan gangguan pencernaan yang biasanya disebut sebagai GERD ini? Atau sebenarnya kalian tuh cuma merasa sugesti? Nah, kali ini aku bakal bahas apa sih hubungan dari gangguan pencernaan dengan gangguan psikologi. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau mengingatkan kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku update video baru. Dan buat kalian yang udah gak sabaran, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Oke, sebelum kita bahas apa sih hubungan antara gangguan psikologi dengan gangguan pencernaan, aku mau bahas dulu apa sih gangguan pencernaan GERD itu dan bedanya apa sih dengan MAH. Jadi gini teman-teman, lambung kita kan menghasilkan asam yang ini tuh dibutuhkan untuk pencernaan. Nah, bagi teman-teman yang kena MAH, mereka memiliki produksi asam lambung yang berlebih sehingga berpotensi melukai lambung. Kalau kalian tidak merubah pola makan, tidak merubah pola hidup kalian, si MAH ini tuh bisa berkembang jadi GERD. Apa sih GERD itu? Jadi ketika asam lambung yang cuma ada di lambung, dia ini malah naik ke kerongkongan kita karena antara kerongkongan dan lambung kita itu sebenarnya ada klep teman-teman. Ada cincin yang dia ini tuh bisa membuka dan menutup. Kapan sih klep atau cincin ini membuka dan menutup? Dia akan membuka ketika lambung kita sedang kosong dan akan menutup ketika ada makanan yang masuk ke dalam lambung. Nah, yang terjadi adalah bagi teman-teman yang kena GERD, dia itu si cincinnya itu tuh malah membuka ketika ada makanan yang masuk sehingga asam lambung atau bahkan makanan yang ada di lambung ini kembali naik ke kerongkongan. Akibatnya apa? Dia bisa mengiritasi kerongkongan. Gitu teman-teman. Jadi sekarang udah pada tahu ya apa bedanya MAH dan GERD. Bisa disimpulkan kalau MAH ini ketika produksi asam lambung ini berlebih, sedangkan GERD ini ketika asam lambungnya kembali naik sampai ke kerongkongan, seperti itu. Terus apa sih ciri-ciri orang yang kena GERD? Biasanya orang yang kena GERD ini kena heartburn atau dadanya terasa panas seperti yang terbakar. Terus tenggorokannya ini suka sering sakit, sulit menelan, dan suka ada sisa makanan yang kayak nyangkut di tenggorokan. Terus mereka juga sering merasakan ada cairan yang naik dari dalam perut ke dalam mulut. Gejala-gejala lain yang mungkin sering diabaikan karena ini gejalanya cukup agak ambigu, itu contohnya sering batuk kering, kemudian mengalami gangguan tidur, dan suara serak di pagi hari. Aku sendiri baru tahu kena GERD setelah aku mengalami batuk kering yang lumayan lama, sekitar seminggu lebih. Itu nggak sembuh-sembuh, bahkan sampai mengganggu tidur aku. Dari gangguan tidur ini tentunya ini akan memperlambat proses penyembuhan gangguan psikologi aku dong. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk periksakan batuk ini ke THT. Setelah aku periksa ke dokter spesialis THT, aku sampai di endoskopi hidung, telinga, dan mulutnya. Ternyata nggak ada infeksi atau peradangan yang terjadi. Kemudian dokternya pun menanyakan beberapa gejala GERD yang biasanya dialami. Dari situ dokter menyimpulkan kalau aku sebenarnya kena GERD. Jadi tidak ada masalah atau tidak ada infeksi bakteri yang menginvasi tenggorokan aku atau hidung dan telinga aku, tapi itu masalahnya ada di GERD. Akhirnya aku diresepin obat yang untuk pencernaan untuk mengatasi GERD aku, dan setelah aku cerita kalau aku dari dokter psikiater juga,
dokternya meresepkan vitamin D yang ini aku tahu bagus banget untuk meningkatkan serotonin orang-orang yang defisit serotonin. Kenapa aku nggak nyangka kalau aku kena GERD? Karena aku nggak pernah ngerasain yang namanya heartburn yang biasanya dialami oleh orang-orang yang mengalami GERD. Heartburn ini tuh setahu aku kan ciri khas orang yang kena GERD. Dan ternyata GERD yang aku alami itu banyak juga dialami oleh orang-orang, dan ini punya istilah sendiri namanya adalah silent reflux. Jadi si GERD-nya ini tuh tanpa gejala heartburn yang bikin orang-orang kena GERD ini nggak sadar kalau dia kena GERD gitu teman-teman. Emang sih nggak semua orang yang mengalami gangguan psikologi itu juga akan mengalami GERD. Tapi memang sih orang-orang yang memiliki gangguan psikologi ini lebih rentan terkena GERD. Alasannya adalah karena orang-orang yang kena gangguan psikologi ini, terutama yang kena anxiety dan depression, mereka tuh otot-ototnya pada tegang, termasuk otot lambungnya juga tegang, sehingga dia mendorong asam lambung buat naik ke atas. Selain itu, gangguan kecemasan juga bikin hormon stress level kita jadi naik, sehingga kortisol kita itu meningkat yang bikin asam lambung kita juga jadi naik. Dan si gangguan psikologis ini mempengaruhi otot bagian esofagus bawah alias katup yang memisahkan antara tenggorokan dan lambung kita. Itu akibatnya si katupnya yang harusnya nutup dan membuka di saat yang tepat, dia jadi lebih longgar. Jadi kalau aku simpulin, gangguan psikologi itu mempengaruhi pergerakan otot, dan kedua dia juga mempengaruhi produksi hormon stres yang bikin produksi asam lambungnya jadi naik gitu. Aku jelasin ya, kenapa sih gangguan psikologi dan gangguan pencernaan ini tuh jadi membentuk lingkaran setan. Gini teman-teman, ketika kalian mengalami gangguan psikologi, kalian akan kena GERD. Itu kan yang aku udah bahas tadi. Dari GERD kita akan mengalami yang namanya gangguan tidur. Apa sih efek dari gangguan tidur ini? Kita makin stres teman-teman. Kalau kita makin stres, ya kan gangguan psikologinya jadi tambah parah dong. Oke, kalau kalian nggak punya gangguan psikologi dan kalian cuma punya GERD, kalian pikir emang kalau kalian punya GERD belum tentu kena gangguan psikologi? Gini teman-teman, aku jelasin. Ketika kalian kena GERD, kalian bisa kena yang namanya gangguan tidur. Tadi seperti aku bilang, gangguan tidur ini bikin stres level kita meningkat. Ketika stres level kita meningkat, kita bisa kena gangguan psikologi kan ya. Nah ini nih, dari sini nih, dari GERD ke gangguan tidur, kena nih si gangguan psikologi. Terus gangguan psikologi ini apa? Makin memperparah GERD yang emang kita udah miliki. Jadi ketika kalian punya GERD dan kalian punya masalah psikologi, kalian harus mengobatinya secara simultan. Gimana sih caranya? Pertama, kalian harus menghubungi dokter psikiater, kalian harus konsultasi dan minum obat secara rutin dan secara teratur sesuai dengan anjuran. Yang kedua, kalian harus perbaiki pola makan, termasuk porsi makan kalian harus diperbaiki mengikuti anjuran dokter. Kayak apa sih porsi makannya orang-orang yang kena GERD? Orang-orang yang kena GERD ini udah nggak bisa lagi makan dengan porsi yang sama dengan orang normal atau orang sehat pada umumnya. Mereka harus makan dalam porsi yang kecil-kecil tapi intensitasnya dinaikkan sehingga kita nggak defisit kalori ya teman-teman. Kayak gimana sih jadwal atau porsi makan yang dianjurkan untuk penderita GERD? Porsi makannya bisa kalian bagi jadi 5, yaitu breakfast atau sarapan, kemudian brunch, ini antara breakfast dan lunch, kemudian lunch. Habis itu antara lunch dengan dinner kalian bisa makan. Selanjutnya aku bakal share diet aku. Ini bukan diet yang tujuannya untuk mengurangi berat badan, tapi ini pure yang untuk mengatur pola makan serta porsi makan aku. Jadi pagi-pagi aku breakfast sekitar jam 6 atau jam 7, pokoknya di bawah jam 9 aku sarapan. Sarapan aku adalah nasi putih hangat atau nasi putih dan telur ceplok, udah itu aja. Berapa banyak nasi putihnya? Kalau kalian biasa makan 1 piring, kalian bisa mulai kurangi dengan setengah piring kayak gitu. Karena aku pada dasarnya memang makannya emang udah sedikit, jadi lebih sedikit lagi, jadi setengahnya dari yang biasa aku makan di siang hari. Selanjutnya antara lunch dan breakfast ada brunch, ini jam 9 atau jam 10.
Di situ aku biasanya makan muesli atau oat yang aku campurkan dengan skim milk atau susu skim. Ini kadar lemaknya hanya 0,1%, jadi menurut aku cukup aman ya. Kalian juga sebenarnya bisa campurin dengan air tawar, tapi aku lebih suka minum susu karena kan di dalam susu ada vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya aku ada lunch. Lunchnya ini tuh antara jam 12 sampai jam 1 siang. Aku makan biasa makan nasi dengan lauk pauk, tapi sama porsinya aku kurangi jadi cuma setengahnya aja. Terus sekitar jam 3, jam 4 aku makan buah atau sayuran, atau kalau misalnya nggak ada buah dan sayuran aku makan kukinya itu tuh dari oat gitu. Ini juga kalorinya cukup rendah tapi cukup mengenyangkan sih buat aku, bisa untuk ngisi-ngisi perut lah kayak gitu. Nah, aku biasanya dinner di jam 7 sampai jam 6 sore atau paling telat jam 8. Ini tuh disesuaikan lagi ya dengan jam tidur kalian. Buat teman-teman yang punya GERD, kalau bisa kalian nggak makan 3 jam sebelum kalian tidur. Karena aku biasa tidur jam 10 malam, jadi aku jam 7 itu aku udah nggak makan malam gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita atasi juga gangguan tidurnya. Usahakan kalian jam 10 atau paling telat jam 12 malam itu udah tidur ya teman-teman. Karena jam 10 itu tuh menurut aku waktu yang cukup baik untuk tubuh kita beristirahat, recovery, detox tubuh kita. Maka dari itu makan malamnya jam 7 malam. Setelah kalian minum obat secara teratur untuk mengatasi gangguan kesehatan mental kalian, kemudian kalian rubah pola makan, porsi makan kalian menjadi kecil-kecil, kemudian kalian tidur juga tepat waktu, kalian juga rajin olahraga, berangsur-angsur kalian akan memulihkan kesehatan tubuh kalian dan kesehatan mental kalian dengan sendirinya, sehingga kalian udah nggak butuh lagi minum obat. Tapi kalau kalian nggak melakukannya ya mau nggak mau kalian stuck ya di situ. Kalian akan terjebak di dalam lingkaran setan antara gangguan psikologi dan GERD gitu teman-teman. Gampang banget kan? Dan ini menurut aku solusi yang sangat murah karena ini kuncinya adalah bagaimana kita konsisten dalam mengatur pola makan, gaya hidup, dan porsi makan kita. Ya, buat teman-teman yang punya pertanyaan atau kritik dan saran, boleh banget nih ditaruh langsung di kolom komentar di bawah ya. Atau kalian yang mau DM aku, message aku di email, atau add friend aku di Facebook, boleh banget. Linknya udah aku taruh di description box di bawah sini ya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian tahu kalau ada video ini. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini, and see you!